welcome back to Cloud Sultan bareng gue Nat. Dan gue Wisnu. Di hari ini kita lanjut ngomongin tentang business continuity part 2. Nah, sebelumnya kemarin kita bahas business continuity itu tentang data loss prevention. Dari sisi data loss prevention. Dari sisi data loss prevention. Nah, seperti yang gue bilang, kalau kemarin data loss prevention itu cuma salah satu skenario lah, atau skema dari business continuity. Nah, sekarang yang mau dibahas hari ini lebih ke reliability, ke cloud security, dan lain sebagainya gitu. Kalau data loss prevention bisa mencegah bisnis, ini sebenarnya bukan mencegah, kalau ini bisa lebih untuk memanjangkan situasi bisnis. Terutama kayak reliability kan, kalau misalnya website-nya nggak pernah down, aplikasinya nggak pernah down, orangnya bayarnya happy aja menggunakan jasanya dia, gitu, ya dia nggak akan kehilangan customer, bahkan orang akan lebih banyak lagi menggunakan jasanya dia. Gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi use case yang bisa kita tarik ini kayak website e-commerce ya. Ya kan? Dulu pernah ada salah satu e-commerce di Indonesia yang dia hostingnya entah kenapa katanya, gosipnya sih, ada perubahan genset di mana nggak mati full sih, cuma kayak ngeblink gitu doang aja. Tapi karena proses ngeblink itu bikin aplikasinya tuh, webnya tuh down selama 8 jam. Kerugiannya cukup besar itu pasti ya? Iya, 8 jam down loh, sebuah e-commerce loh, nggak ada yang belanja, atau misalnya lagi tengah proses. Iya. Hitungannya kan? Menit atau ya 1 jam aja mungkin udah cukup besar itu cukup besar. Nah, pasti kan itu juga bikin pembeli atau pengguna juga, aduh, agak malas lah. Bahkan kadang-kadang gitu. Masalahnya bisa simpel ya, kayak mungkin domainnya belum diperpanjang, atau mungkin ininya yang belum diperpanjang juga, SSL-nya belum diperpanjang, jadi user susah akses ke dalam websitenya. Betul, itu domain tuh suka lucu karena domain itu kan boleh dibilang murah ya harga domain. Nah, kadang-kadang beberapa perusahaan itu lupa kalau DNS-nya di hosting di situ. Iya. DNS kan pintu dari segalanya. Iya. Begitu domainnya lupa diperpanjang, DNS-nya down, semuanya nggak bisa diakses. Betul gitu banget. Nah, jadi kalau kita menggunakan, kalau kita ngomongin secara bisnis dulu deh, email atau komunikasi, reliability, seberapa sering sih Google down? Gitu, kita bisa lihat seberapa sering sih Gmail down. Kalaupun pernah ada juga dalam hitungan nggak sampai berapa jam juga sudah nyala lagi, gitu loh. Dan biasanya yang terjadinya tuh nggak benar-benar serentak semua gitu, biasanya intermittent atau enggak beberapa orang ya biasanya dia per region atau dia per service. Jadi kalau misalkan mati, nggak semua service mati semua tuh gitu. Ya, bahkan kalau kita ngomongin GCP itu sendiri kan dia bisa failover, dan juga so far ya yang gue tahu nih, gue nggak pernah baca berita ada GCP-nya Google down. Bener nggak? Kita ngomongin GCP nih, ya, yang benar-benar servernya si Google secara fisik ada masalah dan down yang mengakibatkan bisnis bermasalah. Gue belum pernah dengar. Gitu, gue nggak tahu kalau lu pernah dengar. Sampai sekarang belum lah ya. Sampai sekarang belum. Semoga nih para Sobat Sultan nih nggak akan ada. Tapi sejauh itu yang gue dengar, kenapa? Karena mereka di dalam mereka itu sendiri, mereka reliability-nya gitu, failover-nya semua, scalingnya sangat tinggi gitu. Ya, semoga nggak ada masalah dengan gensetnya ya. Semoga nggak ada masalah dengan gensetnya. Dengan genset. Nah, ya salah satunya juga karena SOP-nya mereka harus punya berapa sumber source listrik gitu, mereka harus punya berapa sumber source internet, jadi nggak cuma satu. Selalu punya plan untuk failover-nya seperti apa, dan bahkan waktu berapa lama untuk failover tersebut gitu. Bahkan seamless di sisi kita. Ya, dan failover-nya juga bisa di beda region ya, Nat ya. Jadi kalau misalkan memang ada kendala di satu region, nah ini kita bisa failoverkan itu di region yang berbeda. Jadi nggak usah khawatir nih. Gitu. Jadi kalau mau hosting DNS, website, aplikasi di GCP, so far gue cukup yakin nggak akan ada issue. Gitu loh. Paling isunya adalah bagaimanapun secure-nya servernya Google, keamanan itu datang dari dua arah. Maksudnya dua arah itu adalah satu dari sisi penyedia si Google-nya, satu dari sisi pengembang si pemilik. Ya, betul. Gitu loh. Bagaimana secure apa gue ngebuat aplikasi tersebut? Ya, seperti kayak tadi yang kita udah sampaikan ya. Mungkin dari sisi infrastruktur Google sudah menyediakan, tapi dari sisi keamanan, lalu tadi juga kayak domain lah, SSL. Nah, ini kita juga mesti perhatikan apakah ya tadi sudah diperpanjang atau belum. Lalu juga dari sisi SSL-nya apakah sudah sesuai gitu kan. Jadi
ini jangan lupa juga nih, jangan ya karena udah di Google semuanya aman gitu kan. Iya. Nah, ada satu solusi namanya Snyk, SNYK. Gitu. Oke, ini mungkin Sobat Sultan jadi baru lagi nih ya. Baru lagi nih. Jadi dia tuh boleh dibilang platform yang bisa ngebantu para developer sebelum aplikasinya di launch, si platform ini akan ngebaca script-script yang digunakan, terus dia akan mencari celah keamanannya di mana. Oh, oke. Jadi dia kayak pentest gitu ya? Kayak pentest lah. Jadi dia akan nyari celah keamanannya di mana. Begitu sudah ketemu, dia akan memberikan rekomendasi. Bahkan terkadang dia sampai ke level langsung ini replacement script-nya pakai ini nih, script yang ini, gitu. Bahkan sampai ke level itu. Jadi dia bisa masih memberikan rekomendasi ya bahwa ini nih yang benar nih script-nya. Yang benar gitu ini ya. Nih. Kalau lu punya potensi hole di sini nih untuk secara security nih, gitu. Jadi selain tadi infrastrukturnya, ya aplikasinya juga, gitu kan. Contohnya nih, mohon maaf nih, kalau misalnya kan kadang aplikasi-aplikasi sekarang, apalagi kalau kita ngomongin e-commerce atau retail, itu rata-rata hampir semua punya bisa istilahnya digital money lah. Oke. Gitu. Yeah. Atau e-wallet lah istilahnya. Berarti kan berhubungan dengan duit, ya kan? Ada transaksinya di situ ya. Ada transaksinya. Kita nggak mau tiba-tiba, maaf kata, database kartu kredit kita kecolongan, user password kita kecolongan, atau misalnya saldo gue pindah ke tempat yang lain. Nah, sebelum aplikasinya rilis, pakai alat ini dibaca dulu ada hole apa enggak di situ. Kalau ada, buru-buru sama dia ditambal. Jadi bukannya udah jalan baru dicek. Menarik sih. Ini juga kalau gue lihat di sini kita bisa request demo, ya kan? Juga ada mulai dari ya free trial dulu lah ya. Gitu. Jadi mungkin Sobat Sultan yang udah punya aplikasi sebelum develop ya, sebelum dikembangkan keluar dipublish gitu ya. Nah, ini ada aplikasi ini nih gitu untuk ya biar bisa kita juga tahu lah ya kira-kira di mana sih letak celah keamanan kita. Gitu. Serunya lagi gini, untuk developer kadang-kadang kan gini, kalau misalnya kita berdua sama-sama developer nih, cara pola pikir lu sama cara pola pikir gue bisa beda, ya kan? Ada hal-hal metodenya biasanya digunakan bisa beda-beda lah ya. Metode dan kemudian bisa gini, lu membuat sebuah satu page itu mungkin butuh ada 20 if di dalamnya. Nah, padahal menurut gue nggak perlu sampai 20 if. Ini ada beberapa hal yang bisa dihilangkan, gitu loh. Si SNYK ini Snyk lah ya gue sebutnya, bisa ngedetect itu, gitu loh. Dia bisa ngedetect bahwa lu nggak perlu ngebuang percuma untuk melakukan seperti ini, gitu loh. Jadi dia bisa tidak hanya keamanan, tapi performa juga kecepatan jadinya kan. Soalnya kan yang dibaca lebih sedikit jadinya. Oke, menarik juga sih ini kalau gue lihat ya di sini Snyk ini juga bisa terhubung nanti dengan GitHub gitu. Kalau misalkan biasanya kan developer sudah punya ini ya di GitHub ya. Gitu. Jadi buat para Sobat Sultan yang pengen tahu tentang Snyk tadi itu, pengen coba, pengen lihat demonya, mungkin pengen ngetes lah. Siapa tahu Sobat Sultan lagi bikin startup atau lagi bikin aplikasi, perusahaannya itu apa namanya in-house building application gitu kan. Integrasinya banyak juga ya. Aplikasinya jadi, banyak. Integrasinya bisa ke Java, bisa ke PHP, lalu tadi ada GitHub juga. Kalau misalkan pakai CI/CD ada Jenkins, di sini juga bisa diintegrasiin Docker, Kubernetes. Jadi nggak usah inilah takut ya. Nanti integrasi gimana ya gitu. Jadi kita demo dulu lah, kita POC dulu gitu loh sampai Sobat Sultan memutuskan oke, ini solusi yang tepat nih buat kita nih. Gitu. Bisa langsung hubungin di kita aja langsung. Atau mungkin juga Sobat Sultan udah pernah nyobain ya. Jadi coba di komen testimonialnya gitu. Oke, jadi gitu Sobat Sultan. Untuk misalnya pengen tahu lebih jauh lagi, tidak hanya tentang Snyk, tapi semua tentang Poinsar, bisa aja ke website kita, www.poinsar.co.id, dan juga subscribe channel YouTube kita ini. Now, it's time to move to the cloud. Goodbye, folks.